teman-teman seniman adalah orang yang terlalu suka untuk berseni, terkadang-kadang lupa bahwa seni saja masih tidak cukup. Jadi oleh karena itu saya sendiri sepanjang lebih 50 tahun sebenarnya tugas saya menulis tentang apa yang berlaku, tapi akhirnya saya mendapati bahwasanya seorang sastrawan tugasnya bukan menulis saja. Sebab menulis artinya dia mencakapkan, memberitahu saja, dan dia tidak tolong untuk merubah. Dan itulah sebabnya dalam usia yang 76 tahun ini, bulan April akan datang 77 tahun. Hidup Pak Samad! Saya cobalah memberikan apa yang boleh, sebab saya rasa negara kita ini sedang tenang, sedang sakit. Jadi kalau yang muda-muda tak boleh bantu menyembuhkannya, biarlah orang yang tua sedikit membetulkannya. Sementara itu jangan lupa ya untuk menderma. Saya ingin memberitahu bahwasanya apa yang kita dengar malam ini adalah satu tragedi bangsa sebenarnya. Kita telah memberikan kuasa kepada hanya satu golongan. Kadang-kadang orang juga marah saya bila saya kata yang berkuasa di negara kita ini bangsawan saja. Tengku Abdurrahman bangsawan, Turaza bangsawan, Tulusinun bangsawan, dan sekarang ini juga bangsawan. Abdullah Badawi pun sebenarnya itu bangsawan, apalagi Dr. Mahathir Mohamad dengan segala kebesaran dan keangkuhannya. Jadi selama 54 tahun negara kita ini tidak pernah ditakdirkan oleh orang dari bawah. Orang dari atas ini tidak pernah susah, jarang susah, tak tahu tentang kesusahan. Dan bagaimanakah dia ingin merasakan kesusahan rakyatnya? Dia lebih berpikir bagaimana untuk mengembangkan hartanya di atas daripada menguncurkan hartanya di bawah. Sebab itulah selalunya yang ditimbulkan dalam tanah air kita ialah perkauman. Akhir-akhir ini soal perkauman itu lebih dibesarkan, dan pemimpin Melayu sendiri mengatakan Melayu dalam bahaya kalau tidak betul. Dan kita lupa sebenarnya kita dalam bahaya oleh karena bangsawan Melayu. Saya bagi contoh, bagaimanakah orang Melayu boleh dikatakan sedang terancam kalau selama setengah abad ini yang memerintah semua Melayu? Perdana Menteri semua Melayu 54 tahun, timbalan Perdana Menteri semua Melayu 54 tahun, Ketua Menteri dan Menteri Besar kebanyakannya semua Melayu 54 tahun, MP semuanya kebanyakannya orang Melayu 54 tahun. Bagaimana kalau di atas semua Melayu yang memerintah, bagaimana orang Melayu pula yang terancam? Itu kita harus pikir. Dan kita selalu terpengaruh oleh kata-kata orang atas ini bahwa musuh kita adalah orang Cina.
musuh kita adalah orang India. Padahal musuh kita adalah bangsawan lain, orang lain. Siapakah yang menjadi sanksi? UMNO. Terbaru saya lihat di TV, di YouTube, itu bagaimana Guan Eng begitu bersabar apabila dicerca oleh kumpulan Samsing Melayu. Ada orang bilang bukan Melayu kalau menurut kulitnya. Dan sekarang ini kita dapati mulai terbongkar satu persatu. Adakah di mana-mana di dunia keluarga menteri boleh mendapat uang itu bekalan dengan mudah 250 juta untuk menternak lembu, akhirnya menternak kondo. Dan contoh-contoh seperti ini banyak. Ada yang diberikan tugas untuk mendapatkan uang yang terbanyak dengan membina jalan, yang tadi baru diperjelaskan bahwasanya rahasianya mula agak terbuka. Dan ada organisasi Melayu yang sebenarnya tugasnya ialah untuk keagamaan, tapi diberi tugas untuk membuat jalan. Lain tugas utamanya, lain harta yang diberikan. Jadi saya pikir malam ini adalah malam kita harus berinsaf. Bagaimana kalau Anda berkuasa pun ada kuasa lain yang coba mematahkannya. Dan di Perak ini adalah satu contoh yang terbaik. Bagaimana apabila oposisi menang, ada cara yang dilakukan untuk meruntuhkannya. Padahal kalau diberi peluang, saya pikir mereka akan membuktikan jauh lebih baik. Kerana telah pun terbukti bahwasanya 4 buah negeri atau 5 buah negeri di mana diperintahkan oleh oposisi memberi kesan yang baik, khususnya dari segi ekonomi dan penjagaan harta, di mana yang bukan ditadbir oleh oposisi boleh dikatakan rata-ratanya defisit. Bercakap tentang orang Melayu dan ketakutan orang bangsawan tentang bangsanya, saya ingin mengingatkan bahwasanya di suatu waktu dulu 54 tahun yang lalu orang Melayu dijanjikan akan mempunyai equity-nya yang besar. Ini telah berlaku bahwasanya suatu ketika memang dikatakan equity orang Melayu itu sebanyak 60 bilion, dan kemudian terakhir menyorot sampai ke bawah sampai tinggal 3 bilion. Siapa yang memerintah di atas? Selama setengah abad, siapa yang memerintah di atas?
Dan bagaimana ikuti orang Melayu? Kalau orang Melayu yang memerintah di atas, bagaimana ikuitinya yang 60 bilion itu tinggal 3 bilion, dan sekarang langsung tidak dicakapkan, langsung tidak terdengar tentang ikuiti orang Melayu. Dan inilah memanglah pedih dan sedih bagi saya sebagai seorang Melayu untuk bercakap tentang kepemimpinan orang Melayu. Sedih. Ya, tapi sabar Datuk. memang saya sabar. Tapi saya pikir mereka telah diberi peluang selama setengah abad. Ingat, setengah abad. Perlukah kita memberinya peluang lagi? Tak perlu lagi. Masuk. Kita harus membela insan bukan Melayu yang insani dan menentang insan Melayu yang hewani. Itu yang perlu kita lakukan dalam pilihan raya yang akan datang. Sebab kalau kita biarkan juga, jangan disalahkan mereka, salahkanlah diri kita sendiri. Saya harap sangat dalam pilihan raya kali ini semua orang Cina menentang Barisan Nasional. Amin. Semua orang India seperti dibayangkan tadi menentang juga di Barisan Nasional. Cuma saya sedikit ragu-ragu orang Melayu. Habis. Kasih duit 500 habis. Kerajaan. Alame itu dia. Duit habis. Sudah lupa. Tapi kalau separuh orang Melayu pun menyokong oposisi, dengan semua orang Cina menyokong oposisi, semua orang India menyokong oposisi, Allahu Akbar. PKR akan menang. PR akan menang. Saya bukan orang politik jadi tak begitu tahu. Tapi itulah, saya ingat kalau dapat datuk-datuk di sana, ya saya pun datuk, ayah-ayah dan ibu-ibu orang Melayu, janganlah disangka orang Melayu boleh membela orang Melayu. Nipu. Jadi kita bagikan bangsa ini kepada dua, the nation of the good, boleh dia jadi Melayu, Cina, India, and the nation of the bad. Kamu saja kan? Tapi itulah yang saya ingin sampaikan, dan itulah juga mendorong saya untuk berada hampir di mana-mana dengan jemputan yang munasabah. Saya ingin mengingatkan bahwasannya janganlah terlalu mudah percaya bahwasannya musuh kita, musuh orang Melayu adalah orang Cina. Tidak benar. Musuh orang Melayu adalah bangsa orang Melayu. Sekian.